Amir keren banget ya. Oke, jadi kita mau ke Museum Sumpah Pemuda ya. Ntar lihat aja ini skematik jalanannya. Ntar soalnya naik Salak, TJ. salak. Nah guys, jadi kita udah sampai di stasiun halte Pal Putih ya. Kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Nah, ini berisik. Oh jangan saya nih. Nah, nanti kita langsung ke sana ya. Ada. Nah kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Jadi kita bakal namanya masuk situ ya guys ya. Loket, nah kita masuk, masuk. Yang pertama ini ada Weltevreden. Weltevreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat. Kawasan Weltevreden ini mulai dikembangkan pada sejak abad 17 ketika Anthony Pavilijo membangun rumah-rumahnya untuk tempat peristirahatan tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Garut Military Hospital, kini namanya RSPAD Gatot Subroto. Nah terus dari Weltevreden ini kita kesini, yaitu sejarah gedungnya. Ini foto-foto peserta Sumpah Pemuda kedua. Di selanjutnya ada pidato Presiden Soekarno yang arti dari 1928, ide negara kesatuan, ide tanah air yang satu, ide bangsa yang satu, ide bangsa persatuan. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada dalam dadanya pemuda, saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda. Saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa ada di dalam tanganmu. Chandra hari ini dan kemudian adalah candramu. Surya hari kemudian adalah suryamu. Sumpah Pemuda pada hakikatnya adalah ajakan kembali kepada pribadi sendiri. Sumpah Pemuda adalah kembali pada own identity di segala lapangan. Presiden Soekarno pada peringatan ke-30 Hari Sumpah Pemuda tahun 1908. Bersamping pada tahun 1908 berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan berdirinya Indis Vereniging 22 Desember 1908. Sini ada 1912 dirinya Indis Partij. Terus setelah itu ada dirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Bawah lagi ada Bekni Jong Supratnen Board 9 Maret 1917, 9 Desember 1917. Jong Java dan Trikoro Darmo menjadi Jong Java 12 Juni 1912. Ini foto-foto dari 3 serangkai. Ini foto Indis Vereniging. Sini ada lanjut per tahun 1926 itu Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei 1926.
dan berdirinya Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI pada September 1926. Ini ada pada tahun 1927 Jong Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927 dan berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927. Pembentukan pemufakan Himpunan-Himpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada 17 Desember 1927. Sampingnya ada pada tahun 1928 Kongres Pemuda kedua pada 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 kedua, dan lagu Indonesia Raya pertama dikali didengarkan oleh W.R. Supratman. Terus ini ada pada tahun 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepaduan Nasional setelah Indonesia Muda terbentuk, didirikan Panduan Bangsa Indonesia atau KBI. Terus pada tahun 1931 Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Terus 1944 yaitu lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Setelah itu pada tahun 1945 proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya menggiring pengibaran bendera merah putih. Dan pada sidang BPUPKI Muhammad Mohyamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Dan pada tahun 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur. Selanjutnya di sini ada quotes dari Tirto Adisurjo. Dengan bekerja sebagai direktur koran, saya bisa menegakkan hati bangsa, menggerakkan hati bangsa. Di patungan. Setelah itu ada organisasi pergerakan nasional. Itu ada Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 bermula dari gagasan Dr. Wahidin Sudirosodo tentang perlunya wadah bagi belajar Bumi Putra untuk bertukar pikiran. Beberapa pelajar Stovia yang kemudian terlibat dalam Bu. Ini pendiri Budi Utomo. Namanya nggak kelihatan burung. Budi Utomo. Ini foto-fotonya. Ini foto pelajar Stovia. Ini ada Indej Partis yang kedua. Indej Partis adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912. Pendirinya adalah Ernest Downes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwandi Surjaningrat K. Haji Dewatoro. Ketiganya kemudian dikenal sebagai Tiga Serani. Pada 13 Juli 1913, tulisan Suwandi. Terus ada di sini ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan di Leiden, Belanda pada 26. Di sini ada foto peserta Kongres Pemuda. Pertama berfoto bersama di depan gedung Fitch Metzeler Slotts. Terus ini ada manifesto politik 1925 dimuat dalam Indonesia Merdeka di Februari 1925. Manifesto ini disampaikan dengan bersamaan dengan pengumuman pengurus PI 1925.
manifesto politik itu berisi tentang hanya satu Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, ya, menyampingkan perbedaan antar kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajahan tujuan bersama kemerdekaan Indonesia, menuntut relasi suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Yang kedua, berpartisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah kenegaraan kolonial dan konflik kepentingan antar si penjajah dan si terjajah. Kecenderungan dari politik si penjajah untuk menyembunyikan dan menyamarkan unsur di atas harus tanggung jawab dari segi si jajah dengan lebih menajamkan dan menonjolkan kontradiksi. Yang keempat ada mengingat pengaruh penyelewengan salah arah dan demoralisasi dari penjajah kepada keadaan fisikal dan psikologikal dari kehidupan Indonesia. Diperlukan secara kuat bekerja untuk normalisasi hubungan spiritual dan material. Ini ada foto pengurus Perhimpunan Indonesia yang merilis manifesto politik pada 11 Januari 1925. Terus ada pengurus himpunan juga Indonesia pada 1924. Ini ada quotes lagi dari Muhyamin, dalam bahasamu terletak jiwa bangsamu, agungkanlah bahasa jiwamu. Ini ada ini. Terus ada Pemuda Indonesia, PPI, ini fotonya. Pengurus Organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1929. Terus ada sini Pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari pada 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya adalah R.M. Josupandi dan Nuhardiningrat Sugiono, Mr. Sunario, dan Mr. Sartono. Anggotanya terdiri dari murid AMS, Algemen Middlebury School, THS, Technics Hawk School, RHS, Bridge Hawk School, dan Stovia School to Opleiding van Inlandich Arts. Jong Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jong Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuannya. Nyonya Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Ini ada anggota PPPI berfoto bersama saat wisata ke Cimelati, Bogor. Ada PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh pelajar mahasiswa Bridge Hawk School, Sekolah Tinggi Hukum, dan Technics Hawk School, Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. PPPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajah. Tokoh-tokoh PPI yang terkemuka antara lain Sugondo Jojo Puspito, Sigit
Gularso, Sumitro Samijono, Hendro Martono, Subari, Rojjani, Sukarko, S. Junet, Pusponogoro, Kuncoro, Wilopo, Surjadi, Aka Gani, Amir, Jafri Fondin, dan Abdul Hanifah. Bertumpah darah yang satu anak Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Akhirnya ada 28 Oktober 1928, Gedung Indonesia Kubgebo, Jalan Keramat Raya 106, Waltevreden atau di Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutup Kongres Pemuda kedua. Ruangan Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pada pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya didengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Sebelahnya ini Pemuda dan Identitas Indonesia. Itu nama Indonesia pertama kali muncul dalam tulisan George Samuel Windsor dan di Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia atau GIA pada 1847. Pada 1850 di ruangan jurnal GIA, James Richardson Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut kepulauan-kepulauan di Samudra Hindia. Kemudian pada 1884 Adolf Bastian menerbitkan buku dalam bahasa Jerman yang berjudul Indonesian Oder die Insel des Malaysian Archipels. Di dalam buku tersebut istilah Indonesia digunakan untuk menyebut kepulauan di bawah jajahan Indonesia. Ini ada ininya, replika saat Kongres Pemuda kedua. Seperti ini. Terus di sini ada beberapa patung, itu dari Sarmedi Mangun Sarkoro. Itu lahir pada 23 Mei 1904 dan wafat pada 8 Juni 1957. Itu anggota Pemuda Indonesia. Ada ini patung lagi, ada
Murwardi lahir pada 30 Januari 1907 dan wafat 13 Oktober 1948, yaitu ketua Jong Java Patvandi. Terus tiga ada Arnold Monotutu yang lahir pada 1 Desember nggak dikasih tahu ini, lahir pada Desember 1896 dan wafat 5 September 1983. Dia ini anggota Jong Celebes. Terus lagi nih ada Akagani lahir pada 16 September 1905 dan wafat 20 Desember 1968, yaitu anggota Jong Sumatranenbon. Itu kita kesini ada patung lagi ini ya, namanya tuh J. Leimen. Nah, kita masuk dalam. Apa ini? Ada violin, ada ini, ada museum Sumpah Pemuda, sangat berharga bagi kami, tapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami mengibahkannya untuk negara Indonesia, keluarga si Konglei. Ini pengelolaan gedung. Tambak Wali Kota Jakarta Pusat Edi Jajang Atmaja sedang memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Sumpah Pemuda Jalan Keramat Raya nomor 106 pada 28 Oktober 1973. Ini fotonya. Ini Pak Edi Jajang Atmaja. Ini Museum Sumpah Pemuda yang dulu dipotret pada tahun 1988. Ini ada wajah si Konglei. Itu tulisannya. Potongan koran Batavia New Blad pada 11 April 1925. Ini Museum Sumpah Pemuda gedungnya. Nah, pada tahun 1920 si Konglei adalah pemilik rumah di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat. Ia menyewakan rumahnya kepada pelajar di Walter Freden, Batavia sejak 1920. Saat itu beberapa pelajar Stovia dan RHS tinggal di rumah indekos milik si Konglei. Pada tahun 1934, setelah si Konglei menyewakan rumah di Keramat Raya nomor 106 tersebut kepada kerabatnya Pang Cemjam pada 1934 sampai 1937. Selanjutnya pada 1937 dan 1948 disewakan kepada Loh Jingju untuk menjadi toko bunga. Ini ada beberapa potongan koran Batavia New Blad 19 Juni 1910 dan 6 Oktober 1911. Terus ini juga potongan Head News Van den Dakvoort Netherlands Indie 24 Oktober 1923. Dalam sini ada rumah keramat ini. Ini adalah Akagani. Terus ini ada quotes lagi. Ini sini ada foto para pelanggan siswa berfoto bersama di salah satu sudut ruangan pemondokan Keramat nomor 106.
nih fotonya. Pangan siswa itu pelajar Java yang bersekolah di Stovia menggunakan rumah indekos Kramat 106 sebagai tempat latihan kesenian. Mereka bergabung dalam Stovia kesenian di Jawa di Stovia, yaitu langan siswa. Para anggota langan siswa tinggal di rumah dan makan di rumah indekos Kramat 106 dengan biaya sewa senilai 12,50. Biaya itu sudah termasuk makan 3 kali sehari. Ada ini. Gartijo adalah anggota langan siswa yang tinggal di rumah pemondokan Kramat 106. Namun ada juga pelajar yang hanya membayar biaya sewa nilai F7,50. Mereka memilih untuk membeli atau memasak makanan sendiri. Terus ini ada para anggota langan siswa berfoto bersama di salah satu sudut ruangan rumah pemondokan Kramat 106. Sini ada Kramat Strat, ada sepeda. Sini ada Amir Syarifuddin Harahap. Sini ada Muhammad Yamin. Kalian harus kesini karena di sini tuh banyak hal yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, dan sini juga banyak nama-nama tokoh seperti Sarmidi Mangusarkoro dan Muwardi Arnold Mononutu dan Akagani dan lain-lainnya. Dan sini tuh juga dikenalkan banyak organisasi yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, yaitu seperti PPPI, PI dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa kesini karena masuk sini cuma Rp2.000 dan lokasi juga tidak terlalu jauh. Nah, kita sini mau nyanyi dulu guys. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka.